آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya wal mursalin al-qail fima utiya min jawami'il kalim may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Muttafaqun alaih. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman thayyibah. Rabbi yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi tammim 'alaina bil khair. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyak wa akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian rutin Ahad malam yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, hidayah, inayah yang tercurah terlimpah kepada kita semua. Wabil khusus nikmat yang berupa iman, Islam, ihsan, sihatul badan dan sihat rohani, sehingga pada petang hari ini kita berada di majelis yang penuh barokah ini, yakni majelis ta'lim ulumis syariah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi Allah tambahan nikmatnya, dijadikan Allah hambanya yang pandai mensyukuri nikmat, sehingga kita senantiasa dilimpahi nikmatnya dan terhindar dari ancamannya karena mengkufuri nikmat. Mudah-mudahan rasa syukur kita ini diterima oleh Allah sebagai bagian dari ibadah kita, dan kita bisa mengistiqomahi ibadah syukur ini ila akhir hayat, selama-lamanya, dan kita wariskan kepada keluarga kita sekalian yang ada di rumah, sehingga kita dan seluruh anggota keluarga kita termasuk minas sholihin min ibadihi sholihin,
min ibadihi syakirin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, selanjutnya marilah kita menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan doa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang benar, menghindarkan dari jalan jahiliyah, yang memberikan kita pegangan hidup berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan pegangan yang jelas. Marilah kita sampaikan doa salawat dan salam kita kepada beliau biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan semoga kita senantiasa mendapat syafaat beliau mulai dari kehidupan kita di dunia ini, di alam barzakh, dan terutama besok ketika kita sudah dibangkitkan dari kematian, yakni di alam akhirat, dan kita mendapat fasilitas syafaat beliau, dikumpulkan dengan umat beliau yang lain di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita menyempurnakan lagi rasa syukur kita dengan berterima kasih kepada para pendahulu kita yang telah meninggalkan jejak-jejak perjuangan dakwah tarbiyah Islamiyah, terutama kepada murabbi ruhina Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel dan seluruh keluarga, para penderek, para santri, dan seluruh keturunan beliau dan penerus perjuangan beliau yang hingga saat ini kita bisa menikmati hasil perjuangan beliau, yakni masyarakat Islam yang moderat di Jawa ini, fasilitas dakwah yang berupa masjid yang megah ini, dan seluruh apa yang kita dapat di lingkungan Ampel ini. Dan mudah-mudahan kita terinspirasi dari perjuangan beliau dan meneruskan thariqah beliau, thariqah thalabul ilmi, thariqah ta'lim wa ta'allum, thariqah tarbiyah Islamiyah, thariqah jihad fi sabilillah. Dan kita bisa menjadi pengikut beliau meskipun tidak pernah berjumpa dengan beliau dan diakui sebagai murid beliau, dan kita bisa berkumpul dengan beliau besok di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berkirim hadiah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Semoga beliau senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua jariah-jariah beliau dan kemanfaatan-kemanfaatan yang beliau tinggalkan, dan juga kita senantiasa mendapat bimbingan beliau meskipun secara tidak langsung, baik itu secara jiwa maupun tarbiyah. Ala hadiniyah bisyafaati Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqarruban wa ta'abudan ila Allah ta'ala wa tawassulan ila hadratin nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi
وأهل بيته وذريته وأحبائه وإخوانه وآبائه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحاب كل وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى جميع أرواح الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وجميع ملائكة الله من ملائكة الأرض والسماوات خصوصا سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا عزرائيل وسيدنا إسرافيل وحملة العرش. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين من العلماء العاملين الصالحين من جميع أرواح أئمة المذاهب الأربعة خصوصا إمامنا الشافعي وأصحابه وإلى جميع أرواح المؤلفين خصوصا مؤلف هذا الكتاب Syekh Abi Suja ومن صرفه دكتور مصطفى وجميع من سلك مسالكهم من مسالك وطريقة التعليم والتعلم وتربية الإسلامية وإلى جميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ومن سلك مسالكهم وطريقتهم من طريقة التعليم والتعلم والتربية الإسلامية والجهاد في سبيل الله وإلى جميع أرواح مؤسسين الجمعيات الحركات الإسلامية خصوصا جمعيتنا نهضة العلماء وإلى جميع أرواح من أسس الطريقات المعتبرات من أولياء الله وإلى جميع أرواح أولياء الله خصوصا أولياء في جزيرة النusantara وبالخصوص خصوصا خاصة لروح مربي روحنا Raden Rahmatullah Sunan Ampel wa talamidhihi wa ikhwanihi wa ashabihi wa man salaka masalikahu wa tariqatihi wa jami' arwahi al-mu'tamirin khususan takmir hadal masjid وإلى جميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدودنا وجداتنا ومن له حقوق علينا من ذرياتنا وإلى جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغارب برها وبحرها من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا لجميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان وإلى جميع أرواح أهل مقبرة خصوصا مقبرة Ampel وجميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات غفر الله ذنوبهم ونور ضريحهم ورفع درجاتهم عند الله رب العالمين. لهم الفاتحة. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca umul kitab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita lanjutkan kajian kita di bab selanjutnya, yakni Kitabul Uqdiyah Wasyahadat, bab masalah hukum dan persaksian. Uqdiyah ini jamak dari qadha. Qadha itu hukum. Bisa berarti hukum seperti yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu. Di sini ay al-hukmu. Secara syar'i, qadha ini adalah faslul khusumah bainafnaini fa aktsara bi hukmillahi ta'ala. Jadi qadha atau hukum secara syariat itu bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan antar dua pihak atau lebih dengan menggunakan hukum-hukum Allah, yakni hukum yang ada di dalam Al-Quran dan yang ditafsiri di hadis-hadis Nabi SAW. Kalau diartikan sebagai hukum, maka itu bersesuaian dengan ayat di surat An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jika kamu sekalian menghukumi di antara manusia-manusia yang bertikai, yang berselisih, maka hendaknya engkau menghukumi mereka bil adli, dengan adil. Adil ini berarti dengan takaran, dengan rujukan, dengan norma yang jelas, bukan dengan keinginan nafsu, apalagi pesanan pihak ketiga. Di dunia perhukuman ini, kalau di negara kita ini masih agak suram, karena hakim yang independen, yang bisa dipercaya, yang menjunjung tinggi hukum ini masih banyak yang bisa dibeli. Terbukti dengan terbongkarnya hakim-hakim itu ya, yang di rumahnya ditemukan uang hampir 1 triliun yang didapat hanya dalam waktu 3 tahun. Berarti per hari berapa? Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dan itu masih di permukaannya, belum yang di dasarnya. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi dunia perhakiman itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, karena memang ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Di surat Al-Maidah ayat 49 juga disebutkan, Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah
hendaknya kamu menghukumi mereka di antara mereka para manusia itu dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala alias wahyu. Dan di negara kita masih ada harapan untuk di bidang-bidang tertentu ya, tidak semua bidang syariah itu untuk diputus dengan hukum Allah ya, hukum-hukum di masalah tertentu, tidak semua masalah itu bisa diputus dengan hukum Allah. Kita bisa mendapatkannya di pengadilan agama ya. Di pengadilan agama itu keputusannya akan bisa berbeda dengan pengadilan negeri. Kenapa? Karena di pengadilan agama yang menjadi rujukan itu adalah Al-Quran untuk agama Islam. Kalau untuk agama yang lain ya kitab mereka sendiri kalau ada. Karena saya juga belum tahu di kitab yang lain yang mengandung unsur hukum gitu ya. Kalau di Al-Quran kan banyak ya, di Al-Quran banyak. Umpama masalah waris, ada orang yang berselisih tentang waris, kalau ingin diselesaikan sesuai dengan syariat Islam maka bisa diajukan penyelesaiannya ke pengadilan agama. Jadi pengadilan agama itu bukan hanya untuk memutus perceraian dari pernikahan orang Islam ya. Jadi tidak hanya memutus perceraian. Umpama pun kita menghadapi kasus perdata, kalau pidana belum bisa, perdata itu bisa mengajukan ke pengadilan agama dan mereka akan memutus perkara tersebut berdasarkan hukum syariat Islam, meskipun sudah dikompilasi dengan hukum nasional, hukum gitu ya, tapi yang jelas rujukannya tetap hukum syariat Islam. Dalam hal perhakiman ini di zaman Nabi itu Nabi pernah mendelegasikan salah satu sahabat beliau untuk menjadi hakim. Maksudnya di daerah tertentu, waktu itu di Yaman, daerah Yaman itu terjadi perselisihan di antara kabilah-kabilah di sana. Dan akhirnya Nabi mengutus sahabat Ali karramallahu wajhah, di mana sahabat Ali ini terkenal sebagai babul ilmi. Nabi menyebut beliau ini sebagai babul ilmi gitu ya. Jadi kalau kita meguru ke sahabat Ali, kita akan banyak tahu tentang ilmu-ilmu. Karena sahabat Ali ini mampu menjawab satu pertanyaan dengan 10 jawaban yang benar. Kan jarang tahu orang yang punya kemampuan seperti itu. Mampu menjawab satu pertanyaan dengan jawaban 10 macam jawaban dan semuanya benar. Itulah keistimewaan sahabat Ali. Sehingga beliau ini oleh Nabi disebut sebagai babul ilmi. Karena kecerdasan beliau ini akhirnya Rasulullah mengutus sahabat Ali untuk menjadi hakim ya. Dan pada saat itu sahabat Ali juga merasa belum pantas. Kenapa? Karena masih muda umurnya, dan yang dihadapi itu orang yang lebih tua pada saat itu ya. Kata sahabat Ali, ya Rasulullah, tursiluni wa ana hadithus sinni. Kanjeng Nabi jenengan ngutus saya, padahal saya ini masih hadithus sinni, masih muda.
Padahal yang akan dihadapi adalah kaumun dawi asnam. Mereka itu sudah dewasa semua. Terus sahabat Ali matur juga, wala ilma li bil qadha, saya ini belum pernah loh pengalaman untuk menjadi hakim, belum pernah Kanjeng Nabi. Bagaimana ini? Ya, namanya yang ngutus Nabi ya, bukan hal yang diragukan lagi ya. Akhirnya Nabi meyakinkan sahabat Ali dengan dawuh beliau, innallaha sayahdi qalbak wa yuthabbitu lisanak. Wis nanti Allah yang akan memantapkan hatimu dan menggerakkan lisanmu. Ya namanya Nabi yang mengutus ya mesti nggak ada keraguan ya. Ya berangkatlah sahabat Ali untuk menjadi hakim di Yaman. Dan setelah peristiwa itu, untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa atau perselisihan selanjutnya, ini sering sahabat Ali sebagai hakimnya, sehingga sahabat Ali ini bisa dikatakan sahabat pertama yang menjadi hakim, menjadi qadhi. Dari situ para ulama fikih ini beristihad tentang hakim atau petugas pengadilan ini siapa yang pantas gitu ya. Akhirnya dibuatlah sebuah standar kriteria siapa yang pantas untuk menjadi hakim, sehingga tidak semua orang boleh menjadi hakim. Dan itu diadopsi oleh sistem pengadilan modern. Hakim-hakim yang ada di pengadilan itu bukan orang, pokoknya orang gitu aja duduk di meja hakim menjadi hakim, kan tidak ya kan? Minimal mereka itu sudah menyelesaikan sekolah tentang hukum alias jurusan hukum ya, mengenal hukum macam-macam, baik itu hukum Indonesia nasional maupun hukum antar negara atau internasional, bahkan hukum-hukum yang pernah ditetapkan oleh negara manapun, entah itu sistem kerajaan atau apa gitu ya. Bahkan mereka juga harus melalui pendidikan profesi sebagai hakim. Jadi sekolah tentang hukum, mengenal hukum, tentang undang-undang dan sebagainya itu belum cukup. Jadi harus melalui satu fase pendidikan lagi, yakni pendidikan profesional. Nah, sebagai hakim. Baru setelah itu boleh mengajukan diri sebagai hakim. Tanpa itu di negara kita ini tidak akan bisa menjadi hakim, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Jadi bukan orang, pokoknya orang gitu ya, pokoknya kelihatan tua atau pokoknya berjenggot putih, berjubah panjang, tidak. Tapi mereka semua harus latar belakang pendidikan dan profesi yang mendukung. Sehingga didawuhkanlah di sini oleh Syekh Abi Suja, wala yajuzu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharaini amin. Wala yajuzu ayyaliyal qadha'a illa man istakmalat fihi khamsa asyrata khislatan. Tidak boleh sembarangan orang berkedudukan sebagai qadhi atau ngurusi hukum, gitu ya, ngurusi hukum. Ayyaliyal qadha, di sini ngurusi hukum ini tidak kok hanya ngurusin daftar, tidak, tapi memutus perkara sampai selesai, gitu ya. Itu tidak boleh sembarangan orang, kecuali manistak malat fihi khamsa asyrata khislatan,
Hanya orang-orang yang memenuhi 5 kriteria ini yang boleh menjadi hakim. 15 kriteria. 15 kriteria. Apa saja 15 itu? Yang pertama al-islamu, Islam. Yang kedua wal bulughu, balik, dewasa. Anak-anak tidak boleh jadi hakim meskipun dia kecerdasannya melampaui orang dewasa. Kayak pernah itu anak ajaib dari Iran itu ya, ditanya apa saja jawabnya dengan ayat Al-Quran. Iya, pernah ya? Pernah ya? Usianya masih 10 atau berapa tahun, ditanya apa saja itu jawabannya pakai ayat Al-Quran. Ditunjuk surat apa, ayat berapa, langsung benar jawabannya, dan seterusnya. Karena belum balik, dia belum bisa jadi hakim. Karena hakim ini tidak hanya sekedar ilmunya, tapi juga mentalitasnya. Masa nanti kalau jadi hakim diiming-iming permen sudah berubah putusan, nggak lucu gitu. Dibentak sama orang yang suaranya menggelegar, tinggi besar, ciut nyalinya kan. Jadi balik. Yang kedua wal aklu, dan berakal normal, tidak selindro. Jadi kalau ada orang yang akalnya sudah tidak normal, entah itu permanen ataupun kadangkala, normal tidak normal gitu ya. Meskipun kecerdasannya luar biasa, dia juga sudah berprofesi sebagai hakim atau sebagai tenaga hakim dari institusi terkait. Kalau di Indonesia ini institusinya apa? Hakim itu di bawah apa? Kemenkumham ya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketika akalnya tidak normal, entah itu permanen ataupun kadangkala, maka dia sudah tidak memenuhi persyaratan untuk menghukumi, meskipun dia jabatannya hakim gitu. Terus selanjutnya wal hurriyatu, dia harus merdeka orangnya, bukan budak. Kalau ini kayaknya ya belum ada yang mengistilahkan hurriyah ini dari intervensi sekarang itu pemegang modal itu dari intervensi orang-orang kaya itu loh, sebutannya sekarang, bukan konglomerat itu 9 naga itu loh. Siapalah itu ya, yang masuk ke sendi-sendi politik, apa saja dimasuki semua dengan uangnya itu ya. Belum sampai ke situ ya. Tidak ada ulama ahli ijtihad yang mengkiaskan ke sana dengan hurriyah ini. Masih tetap hurriyah ini adalah kemerdekaan atau status merdeka dari seseorang, bukan budak. Kenapa ini hurriyah ini kok dicantumkan? Karena ya namanya budak. Kalau budak itu kan hak milik dari tuannya, bisa dijual, bisa diwaris, bisa disewakan dan lain-lain. Otomatis dia kurang memiliki kebebasan atas dirinya sendiri. Itu nanti bisa menjadi penghalang ketika dia berurusan dengan tuannya. Selanjutnya wadzukuriyatu, harus laki-laki. Ini sudah banyak tereduksi ya. Meskipun di pengadilan agama sekalipun ada hakim perempuannya.
Tapi menurut syariat harus laki-laki yang menjadi hakim. Selanjutnya wal adalatu bersifat adil. Apa itu adil? Tidak pernah menampakkan perbuatan fasik atau dosa di hadapan umum. Umpama saja mabuk di hadapan umum atau terlihat di komplek perjudian atau komplek prostitusi dan lain-lain. Biasa kalau mabuk di rumah, ya kalau nggak ada yang tahu ya itu urusan dia dengan Allah. Karena kita nggak mungkin untuk meneliti orang sampai ke dalam rumahnya. Jadi ukuran adil ini secara zahir. Wa ma'rifatu ahkamil kitabi wa sunnah. Syarat kriteria selanjutnya adalah mengetahui tentang hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Paham dengan apapun itu yang berhubungan dengan ilmu Quran dan ilmu hadis. Jadi tidak hanya mengerti terjemahannya saja, apalagi sekarang semua orang bisa melihat terjemahannya, bahkan mendekati benar dengan menggunakan apa? Kecerdasan buatannya. Tinggal foto saja, seret, ditanyakan ke AI, terjemahkan dengan baik, diterjemahkan sama AI. Saya juga pakai itu. Namanya peradaban, ya. Nah, itu juga bagus. Saya pernah coba itu. Yang belum bisa itu kalau mengartikan syair, karena syair itu kan tidak sama dengan tulisan biasa, ya. Agak sulit syair itu, atau apa namanya, syair apa namanya itu, pokoknya nadom itu loh, itu masih belum mampu AI untuk menerjemahkan, kecuali kitab nadom yang sudah terkenal, karena AI sudah dapat informasi tentang nadom tersebut, kayak Alfiyah atau Imriti atau Jauharul Maknun atau apa itu yang sudah terkenal itu mudah untuk AI mendapat informasinya, karena AI ini kan mandiri loh, dia bisa mencari info dari mana saja, apa namanya, data base data itu apa namanya, bank data, entah yang disimpan di mana saja dicari semua, terus ditampilkan. Nah itu AI, kita bisa memanfaatkannya tapi jangan menyalahgunakannya. Bahkan kita bisa tiba-tiba menerbitkan terjemahan dari sebuah kitab. Nggak pernah mondok pun bisa. Tapi ya tetap harus dikoreksi oleh yang ahli, karena biasanya ada saja sedikit tidak banyak, sedikit yang kurang sesuai. Nah ini sebagai hakim dia harus punya kemampuan untuk mengetahui hukum-hukum di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Latar belakang ayat ini diturunkan itu apa, untuk menghukumi apa dulu itu, ini hadis menerangkan ayat yang mana, menafsirkan ayat yang mana, itu gitu ya. Di samping itu tidak cukup hanya itu, selanjutnya Kiai Musannif menyebutkan lagi kriteria selanjutnya, wa ma'rifatul ijma', mengetahui juga tentang ijma' ulama. Nah, ijma' ulama ini jangan dibayangkan seperti musyawarah, ya ada kalanya yang seperti musyawarah, tapi yang banyak itu ijma' sukuti namanya. Jadi di mana ada ulama yang menerbitkan karya tulisnya, terus tidak ada yang membantah, berarti semua ulama yang lain di masa itu ijma' dengan beliau, sepakat dengan apa yang beliau sampaikan, gitu ya. Itu juga disebut ijma'.
ijma' yang paling kuat adalah ijma'nya para sahabat. Ijma' yang paling kuat karena para sahabat ini adalah umat yang paling dekat dengan sumber asli hukum Islam, yakni Nabi Muhammad. Itu ijma' yang paling kuat. Kalau ijma' sahabat itu sudah hampir di bawahnya sedikit hadis sudah. Bagaimana itu para sahabat menceritakan perilaku Nabi dan lain sebagainya tentang satu hal, semua dari sahabat ini itu sepakat sama ceritanya, berarti itu ijma' sahabat. Ini juga kenal, orang yang menjadi hakim ini tahu tentang ijma'. Selanjutnya wa ma'rifatul ikhtilaf, mengetahui juga tentang perbedaan-perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat terutama masalah-masalah yang kekinian, karena masalah kekinian itu banyak yang belum pernah terjadi di masa lalu, sehingga ini butuh untuk diketahui ikhtilaf dari ulama ABC, terutama mereka yang namanya itu banyak disebut oleh ulama yang lain atau yang disebut dengan jumhur atau masyhur gitu ya. Nah, itu harus tahu perbedaan antara ulama-ulama besar itu tentang satu hal, harus punya pengetahuan tentang itu. Selanjutnya wa ma'rifatu turukil ijtihad, juga mengetahui tata cara berijtihad. Ijtihad ini menurut ulama persyaratannya apa saja orang yang diperbolehkan berijtihad ini. Itu harus mengetahui menurut imam ini, menurut imam itu. Syarat seseorang boleh berijtihad itu harus seperti ini, sehingga dia punya batasan yang jelas. Oh, ini orang yang bisa diambil pendapatnya. Oh, ini orang yang tidak bisa diambil pendapatnya. Kenapa kok tidak bisa diambil pendapatnya? Karena tidak terpenuhi persyaratan untuk berijtihad atau menjadi mujtahid. Akhirnya dikesampingkan yang lemah, diambil yang kuat. Terus selanjutnya wa ma'rifatu tarafin min lisanil Arab, mengetahui tentang budaya bahasa Arab. Karena setiap bahasa itu pasti punya budayanya masing-masing. Lah, sementara sumber dari syariat Islam itu berbahasa Arab, ya. Sehingga mutlak untuk mengetahui pola-pola bahasa dari orang Arab mulai dari zaman Nabi hingga zaman salafus sholih hingga ulama kholaf sekarang, itu harus paham. Untuk Arab dari Yaman itu bagaimana polanya, dari Mesir bagaimana polanya, dari Syria bagaimana polanya, dari luar Jazirah Arab bagaimana polanya. Nah, itu juga harus dipahami, karena masing-masing orang yang menulis pendapatnya, pemikirannya dengan bahasa Arab itu pasti dipengaruhi oleh budaya lokal masing-masing, ya, budaya lokal masing-masing. Sehingga dengan mengetahui hal itu tidak sampai salah dalam memahami pendapat dari para ulama, gitu ya. Jadi tidak sekedar cukup nahwu dan sorof dan apa namanya
ma'ani, bayan, batik, tidak hanya cukup seperti itu, tapi budaya-budaya lokal dari masing-masing penulis yang berbahasa Arab itu juga harus mengetahui meskipun tidak detail. Selanjutnya wa ma'rifatu tafsir kitabillahi ta'ala, harus mengetahui tafsir dari Al-Quran. Tafsir ini artinya ulama ahli yang mempelajari tentang Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ini, mereka biasanya membuat karya tulis yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai macam sudut pandang, ya, dari berbagai macam sudut pandang. Kalau ulama sekarang tambah luas sekali sudut pandangnya, dari ilmu metafisik, dari ilmu fisik, dari ilmu apalah gitu ya, ilmu apa saja gitu ya. Jadi tafsir kitab Allah ini tidak hanya 1-2 tafsir, tidak hanya tafsir Jalalain, tafsir Munir, atau tafsir-tafsir yang karya dari ulama salaf. Jadi banyak sekali tafsir Al-Quran, bahkan ada tafsir Al-Quran yang hanya diambil dari ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum-hukum saja. Namanya itu tafsir ahkam. Biasanya dihubungkan dengan ilmu fikih, dihubungkan dengan disiplin ilmu fikih, sehingga tepat untuk pengambilan ayatnya dan maksudnya apa dioncei semua dari satu ayat itu, dari kacamata syariat atau hukum fikih. Kita lanjutkan kurang sedikit ya. Wa ayyakuna sami'an, dia harus punya pendengaran yang normal. Wa ayyakuna basiron, dan dia juga harus punya penglihatan yang normal. Apa pentingnya ini? Kalau nggak punya pendengaran dan penglihatan yang normal, bisa keliru nanti. Oh, ini pihak yang menggugat, ini pihak yang tergugat, ini saksi, nanti bisa keliru. Fatal kalau keliru, ya. Jadi harus bisa mendengar dengan normal, ataupun umpama bisa mendengar dengan normal meskipun pakai alat bantu, nggak apa-apa, pokoknya bisa mendengar dengan normal, atau bisa melihat dengan normal kalau pakai alat bantu kayak kacamata, nggak apa-apa. Yang jelas dia bisa melihat dengan normal meskipun pakai alat bantu. Dan wa ayyakuna katiban, dia harus bisa menulis, karena keputusan hakim itu tidak hanya diucapkan tapi juga ditulis. Tapi sekarang di zaman modern sekarang itu ada tim khusus yang menulis, ya, biasanya panitera namanya, itu nulis lengkap gitu, nanti bikin salinan putusan tebal berapa ratus halaman, itu baca lama ini. Terus selanjutnya yang terakhir wa ayyakuna mustawqidhan, dia haruslah orang yang punya daya ingat baik, tidak boleh orang yang gampang lupa. Kayak pikun itu sudah nggak memenuhi persyaratan untuk menjadi qadhi atau hakim, ya. Atau masih muda tapi gampang lupa gitu ya, nah itu juga tidak memenuhi kriteria menjadi hakim. Itulah gambaran sekilas tentang qadhi al-ubudiyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.